Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suci Agustianto. Saya dari UT Pekanbaru. Di sini kita akan membuat video tugas 2, yaitu membuat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan merge sort dan juga counting sort. Nah, kemudian kita akan menganalisa kinerja algoritma tersebut. Di sini untuk video programmingnya, saya akan mempercepatnya biar tidak memakan banyak waktu. Langsung saja kita ke pembuatan programmingnya. Semuanya, kita sudah menyelesaikan membuat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan merge sort dan counting sort. Nah, untuk yang pertama kita akan menganalisis mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan merge sort. Nah, yang analisis pertama yaitu kompleksitas waktu. Nah, jadi yang menarik dari merge sort ini adalah performanya selalu stabil. Nggak peduli datanya kayak gimana, mau datanya terurut atau acak banget, atau kebalik, tetap butuh waktu yang sama. Nah, analisis yang kedua yaitu kompleksitas ruang. Nah, kelemahan Maxshort adalah dia butuh ruang tambahan. Jadi, kalau kita short 1000 elemen, kita perlu tempat untuk 1000 elemen lagi. Kenapa butuh extra space? Karena waktu proses merge, kita butuh bikin array sementara buat nyimpan hasil penggabungan. Jadi, memori use kali 2 kali lipat dari data asli. Kalau memori komputer terbatas dan datanya besar banget, ini bisa jadi masalah. Analisis yang ketiga yaitu karakteristik dari merge sort. Yang pertama yaitu algoritma stabil. Merge sort ini stabil, artinya kalau ada dua data dengan nilai yang sama, urutannya tetap dipertahankan. Nah, karakteristik yang kedua yaitu divide and conquer. Strateginya simpel, pecahkan masalah besar jadi kecil-kecil, selesaikan yang kecil dahulu,
baru gabungkan lagi. Dan karakteristik yang ketiga yaitu konsisten di semua kondisi. Nggak peduli datanya shortcut atau random banget, merge sort tetap kerja dengan cara yang sama. Analisis yang keempat yaitu kelebihan dari merge sort. Yang kelebihan dari merge sort yang pertama yaitu performa terjamin. Yang kedua, bagus untuk data besar. Nah, yang ketiga, stabil. Yang keempat, efisien untuk linked list. Analisis yang kelima yaitu kekurangan dari merge sort. Kekurangan dari merge sort ini yang pertama yaitu makan banyak memori. Nah, yang kedua, overkill untuk data kecil. Yang ketiga, nggak adiktif. Oke, sekarang kita lihat hasil testing dengan data kita. Nah, dengan input 45, 23, 78, 12, 67, 34, 89, 56, 91, dan juga 28. Nah, dengan output 91, 89, 78, 67, 56, 45, 34, 28, 23, dan juga 12. Proses yang terjadi, array dibagi terus menjadi 10 elemen tunggal. Terus di merge step by step. Setiap merge dibandingkan pakai greater than, yaitu lebih besar dari sama dengan buat descending. Untuk 10 elemen, eksekusi cepat banget, kurang dari 1 milidetik. Tapi ingat, waktu eksekusi cepat ini karena hanya 10 elemen. Kalau datanya 10.000 atau 1 juta, baru kelihatan benefit algoritma dari merge sort. Nah, untuk kesimpulannya, merge sort itu pilihan yang aman dan reliable. Nah, jadi kapan kita pakai merge sort? Yang pertama, kalau kita butuh performa yang predictable. Nah, yang kedua, kalau datanya besar dan kita nggak mau resiko yang tinggi. Nah, yang ketiga, kalau stabilitas penting dalam shorting. Nah, yang keempat, kalau memori nggak jadi masalah buat kita. Baik, di sini kita sudah menganalisis apa itu merge sort. Mungkin kita sudah paham apa itu merge sort. Nah, jadi kita akan membahas counting sort. Untuk analisis yang pertama, yaitu kompleksitas waktu. Jadi, yang menarik dari counting sort ini adalah kompleksitas waktu. Ini bisa jauh lebih cepat dari merge sort kalau kondisinya tepat. Kenapa bisa secepat itu? Karena counting sort cuma melakukan beberapa loop sederhana. Nah, analisis yang kedua yaitu kompleksitas ruang. Sama kayak merge sort, counting sort juga butuh memori tambahan, tapi tergantung sama range nilai. Jadi, semakin besar range-nya, semakin boros memorinya. Ini kelemahan utama dari counting sort. Analisis yang ketiga yaitu karakteristik dari counting sort. Yang pertama, algoritma stabil. Counting sort juga stabil kayak merge sort. Urutan data dan nilainya tetap dijaga. Nah, karakteristik yang kedua yaitu non-comparison based. Ini yang bikin beda banget. Counting sort nggak pernah bandingin dua angka secara langsung. Dia cuma hitung frekuensi terus langsung tahu posisi akhirnya. Makanya bisa lebih cepat. Karakteristik yang ketiga
integer shorting only. Ini melimitasi keras. Counting short cuma bisa short bilangan bulat, nggak bisa buat desimal, string, atau objek kompleks. Nah, analisis yang ketiga yaitu kelebihan dari counting short. Yang pertama, super cepat di kondisi ideal. Yang kedua, linear time. Yang ketiga, cocok untuk sub-row time. Yang keempat, nggak ada comparison. Nah, itulah beberapa kelebihan dari counting short. Analisis yang kelima, yaitu kekurangan dari counting short. Kekurangan yang pertama yaitu cuma bisa buat integer. Kekurangan yang kedua yaitu range sangat besar. Kekurangan ketiga, boros memori. Kekurangan keempat yaitu sangat tidak fleksibel. Nah, sekarang kita akan melihat hasil testing dengan data kita. Dengan input 45, 23, 78, 12, 67, 34, 89, 56, 91, dan 28. Nah, untuk outputnya yaitu 91, 89, 78, 67, 56, 45, 34, 28, 23, dan 12. Sangat terurut. Nah, waktu eksekusi untuk 10 elemen super cepat, kurang dari 1 milisecond. Tapi jangan tertipu, datanya masih kecil. Dari case ini, range 80 lebih besar dari data, yaitu 10. Ini bukan kondisi ideal counting short, makanya nggak jauh lebih cepat dari merge short. Kesimpulannya, counting short itu algoritma spesialis yang sangat powerful di niche-nya. Kapan kita memakai counting short? Yang pertama yaitu data integer dengan range terbatas, butuh speed maksimal, range kecil, dan juga banyak duplicate values. Nah, mungkin itulah penjelasan dari analisis yang saya sudah kerjakan. Mungkin dari penjelasan saya ini kita bisa memahami dan membedakan apa itu merge short dan juga counting short. Jadi kedua algoritma ini punya masing-masing kelebihan. Merge short itu generalis, yang reliable, counting short itu spesialis yang sangat cepat di domainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari video ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Oke, sampai jumpa semuanya. Terima kasih.